Hancur di 10 menit terakhir, Milan tersingkir dari Coppa Italia. Musim ini Coppa Italia berakhir secara brutal untuk AC Milan. Satu sundulan, 10 menit terakhir, dan seluruh perjalanan runtuh begitu saja di Olimpico. Semua upaya, semua pergantian pemain, dan semua peluang yang tercipta tidak cukup untuk mematahkan tembok pertahanan Lazio yang tampil seperti dinding beton. AC Milan tersingkir di babak 16 besar setelah kalah 1-0 dari Lazio, sama seperti duel Serie A beberapa hari yang lalu. Satu gol menentukan pertandingan. Namun kali ini euforia dimiliki Lazio setelah Mattia Zaccagni menuntaskan sepak pojok lewat sundulan tajam yang menembus gawang Maignan di menit ke-80. Massimiliano Allegri melakukan 5 rotasi penting dari laga liga sebelumnya. Conny De Winter, Pervis Estupinan, Samuel Ricci, Ardon Jashari, dan Ruben Loftus-Cheek masuk starter, dengan Jashari kembali tampil sejak cedera panjang. Tapi sejak kick-off, tensi langsung terasa. Strahinja Pavlovic, tokoh utama dalam drama di San Siro, menerima kartu kuning di detik awal. Babak pertama berjalan keras dan minim kreativitas. Lazio menguasai bola, Milan kesulitan membangun ritme. Maignan beberapa kali harus melakukan penyelamatan penting, termasuk menepis tembakan Isaacson dari jarak dekat. Milan bangkit di babak kedua. Loftus-Cheek hampir membuka skor lewat sundulan. Salemaker memaksa Mandas bekerja keras, dan peluang emas tercipta lewat kombinasi Estupinan dan Rebiot. Namun penyelesaian akhir menjadi masalah besar, termasuk momen ketika Leo melepas tembakan jauh melayang dari posisi ideal. Justru ketika kontrol permainan sudah berada di tangan Rossoneri, Lazio menghukum lewat sepak pojok, dan Allegri memasukkan Luka Modric serta Christian Pulisic sebagai kartu terakhir. Maignan melakukan penyelamatan krusial jelang akhir, dan tembakan keras Pulisic di masa tambahan hampir mengubah nasib. Tapi peluit akhir berbunyi, dan Lazio melangkah ke perempat final menghadapi Bologna. Kini tantangan terbesar bagi Milan bukan sekedar hasil Coppa Italia, tetapi bagaimana Allegri memperbaiki efektivitas lini depan dan mental di momen penentu, karena peluang berikutnya tidak akan datang 2 kali. JIJS ke AC Milan. Sebuah ide baru muncul di meja transfer AC Milan, dan nama ini bisa menjadi kejutan paling rasional dan paling strategis di Januari. JIJS dari Sassuolo. Sosok yang tidak banyak dibicarakan, namun justru menyimpan potensi yang bisa mengubah stabilitas pertahanan Rossoneri. Milan sudah berkomitmen, bek tengah baru wajib datang di Januari. Nama-nama mahal seperti Joe Gomez, Mario Gila, dan Kim Min-jae ada dalam radar, tapi harga dan ketersediaannya menjadi penghalang. Di tengah ketidakpastian itu, muncul alternatif yang sedang mencuri perhatian, lebih realistis, lebih terjangkau, dan tetap berkualitas. Menurut laporan Calcio Mercato, Milan mengagumi JIJS karena paket lengkap yang ia bawa. Tinggi 1,90 meter, kuat duel di udara, tenang memainkan bola, dan fleksibel bermain sebagai bek tengah di skema 2 maupun 3 bek. Ia menjadi salah satu pemain paling penting di Sassuolo musim ini, dan performanya membuat para petinggi Milan kembali menghubungi pihak perwakilannya, meskipun belum berbicara langsung dengan Sassuolo. Sassuolo sendiri membayar 8 juta euro untuk merekrutnya dari Venezia.
dalam kesepakatan yang total bernilai 11 juta euro bersama transfer Vali Kande. Sebelumnya Venezia hanya mengeluarkan 750.000 euro untuk mendatangkannya dari Go Ahead Eagles. Sekarang, setelah setengah musim yang impresif, nilai Ijes diperkirakan naik mendekati 10 juta euro dan berpotensi terus meningkat. Milan memerlukan solusi cepat, cerdas, dan tidak menguras anggaran. Dan di tengah nama-nama besar yang sulit dijangkau, Jay Ijes muncul sebagai peluang emas, bek siap pakai, paham Serie A, dan sedang berada di puncak momentum karirnya. Pertanyaannya untuk Januari bukan lagi siapa bintang mahal yang akan datang, tapi siapa yang paling tepat untuk langsung memperkuat pertahanan. Jawabannya mungkin ada di Sassuolo, Jay Ijes. Here we go, Juan Arizala ke AC Milan. Transfer ini bukan rumor panjang, bukan drama berbulan-bulan. Tiba-tiba AC Milan menutup sebuah kesepakatan yang sebelumnya tidak pernah masuk radar. Nama Juan David Arizala muncul begitu cepat, hingga banyak Milanisti bahkan belum sempat mencari siapa sebenarnya pemain ini. Namun faktanya, deal untuk sang bek muda sudah selesai, bahkan sebelum bursa Januari dibuka. Di tengah problem kedalaman skuad dan kebutuhan opsi fleksibel untuk sisi sayap, Milan justru mengambil solusi yang tidak diduga siapapun. Investasi pada talenta eksplosif berusia 20 tahun dari Kolombia. Dalam build-up menuju laga Coppa Italia melawan Lazio, muncul laporan bahwa Milan telah mengunci transfer Arizala. Awalnya diberitakan oleh Matteo Moretto di YouTube yang menyebut bahwa negosiasi sudah sangat dekat. Tak lama berselang, konfirmasi akhirnya datang dari Fabrizio Romano. Kesepakatan tercapai dengan biaya sekitar 3 juta plus sell one clause, menjadikannya salah satu penjualan terbesar dalam sejarah Liga Kolombia. Tawaran dari Inggris dan Belgia ditolak karena Arizala memilih proyek Milan. Arizala saat ini tercatat memiliki 26 penampilan bersama Deportivo Medellin, mencetak 2 gol dan 1 assist. Ia dikenal sebagai pemain yang bisa tampil di kedua sisi lapangan, baik sebagai fullback, wingback, bahkan winger. Bintang muda yang menonjol pada Piala Dunia Under-20 membantu Kolombia finish di posisi ketiga, kini resmi menuju San Siro. Investasi senyap yang berpotensi menjadi kejutan besar musim ini. Jika berkembang sesuai harapan, Milan bukan hanya mendapat kedalaman, tapi juga senjata baru untuk masa depan. Pellegrino jadi incaran AC Milan. AC Milan sedang menilai banyak nama untuk posisi striker, tapi satu nama kini mencuat lebih tinggi dari yang lain, Matteo Pellegrino, bomber Parma yang diam-diam membuat manajemen Rossoneri terkesan. Masalahnya jelas, Santiago Gimenez belum menjawab tuntutan sebagai mesin gol, dan cedera membuat situasinya semakin rumit. Allegri butuh solusi kuat, dan jawaban itu bisa datang dari pemain yang sempat menghantam tiang gawang Milan dan membuat lini belakang Rossoneri kewalahan. Menurut laporan dari calciomercato.com, performa Pellegrino saat Parma menahan Milan 22 bulan lalu tidak sekadar bagus. Itu cukup untuk membuat Iglitare, Jeffrey Moncada, dan Zlatan Ibrahimovic terkesan berat. Tanpa mencetak gol pun, striker Argentina itu tampil sebagai ancaman fisik nyata bagi para bek Milan. Dan inilah poin pentingnya, keyakinan internal mulai terbentuk bahwa Pellegrino
memiliki atribut teknis dan fisik yang cocok dengan karakter striker yang diinginkan oleh Massimiliano Allegri. Tipe yang berbeda dari Rafael Leao, Christian Pulisic, maupun Christopher Nkunku yang jadi referensi jangka panjang lini depan. Minat bukan hanya datang dari Milan, Roma, Atletico Madrid, Villarreal, Tottenham, West Ham, dan Nottingham Forest juga mengamati perkembangan El Tanki. Milan tengah mempertimbangkan opsi Pellegrino atau striker dengan profil yang sama untuk Januari ini. Sementara Jean-Philippe Mateta masuk agenda untuk musim panas, namun untuk musim dingin hanya satu hal yang jelas, Parma akan menuntut tawaran besar. Perburuan striker memasuki fase krusial dan nama Pellegrino kini ada di garis depan, semua menuju Januari.